Jas iki. Hah? Jas ngene iki. Jas ngene iki. Asli jas. Jas. Enak aja panggonane. Stok kopi ready. Tapi Berarti stok autan. tak besok tuku lah gajian. Sampeyan cutin iya ya. Akhir bulan. Sak suwi Bas. 2 minggu neh. Kok di ACC. Tekan no. Oh iya ding 2 minggu. 2 minggu 3 dino. Iki aku gawe jurnal setahun wingi. Jurnal apa ini? Jurnal Iya, kemarin juga lah. Ya pembagiane barang. Ya cicilanku penulane. Iki sing kurang-kurang. Desember ki aku sik wis free lah toko. Desember iki wis free. Free. Iki gaji November. Oh iya gaji Desember nih. Desember ki terakhir wis. Ki HP iki. Iki Nah, dua. setahun neh berarti ya, Mbak. Iya, setahun. Gak sampai lah. Aku aja setahun. Oh, aku kan sampean bank. Aku bank sampai 2028 sing iki. Itu jalanku pinjam, GSP letter di Bank Mandiri. Sing mandiri cek setahun nanti. Sik 2 tahun. 28, Bos. Iya, 3 tahun lagi sih. Iya. Pengen kuwi tahun ngarep. Nggak enak duit pengen tak lunasi mending. Jadi sistem lunasnya ngene iki lho. Bang setauku lho ya. Enak dendane. Nah, daripada dia kena denda, duit kuwi dipinjamkan ke wong sing ngarep. Tapi sing wong kuwi sing ngatori ning bank. Tapi resiko enak. Di resikone. Nah, tapi lek sumpama teko hitunganku, iki kan bunganya bunga efektif. Nah, Lah tak lunasi saiki ae. Iku cuma butuh duit kisaran ke 25 lah. Iku sik sisa. Iku termasuk denda. Pokoknya dendane iki enake ngene. Kan auto debit tanggal 25 tiap bulan. Ya kan. lewat sehari ngono piye? Wis ilang. Jadi wis tagihan bulan ngarep. Dadine. Nah, sadurunge tanggal kuwi mending langsung tak bayar koyo awal bulan. Nah, jadi bunganya yang dihitung itu cuma berapa hari itu tadi. Sama dendanya 8% dari yang Utang yang sisa. ya sisa utang 8%. Uang gitu juga untuk lunasi lho. Malah makin gede iki. Enggak, Bos. Jadi kalau seumpama kita terus-terusan nyicil malah lebih gede. Asli nih. Kemarin tuh salah apa sih? Salah gerak lah, salah. Ya aku ya salah gerak juga ya. Jadi gue tak kira kur kan. Hmm. Ternyata untuk kode sing pedes. Jadi bukannya lebih gede. Pinjam 50 jadi ini 70 piro, Iki 75 per 80. pinjaman kredit serbaguna mandiri. Bunganya itu 21% per tahun. Per tahun dibagi 12 per 2%. Kali 5. Sedangkan yang enggak ada kur memang Cok, 7% per tahun. Memang paling betul itu kur. Kok itu usaha ya memang. Iya, Masuk untuk usaha masuk. Iki pembukuanku hancur-hancuran. Tabunganku ludes. Wah, memang mudik nih. mudik ya. Bener-bener. Mudik ya wis. Karena aku wis mikir wingi. Andai aku nggak usah mulai naik Banyuwangi ngono kan. Pasti lebih irit lah, jauh lebih irit lah. Aku diem di Jawa Tengah aja kalau nggak minimal jalan-jalan ke Jogja pasti lebih irit, pasti. Kalau Banyuwangi kan berapa dino ning kono Mas? Tang dino. Lumayan ya. Tak kira 3 dino orang dino. Enggak, tang dino. Ya kuwi. Anak 7 tahun nggak pulang pun nggak disembodoni. Jadi kalau bisa mending gak usah pulang kalau kayak gitu. Ditambah gaji bulan ini, aduh, Hancur. hancur. Waduh. 6 hari ya enggak masuk. Aku cuma masuk 15 hari lepas
loro. Cek Iki simulasiku iki, estimasine. Terus dipotong BPJS iki. Lah sampean butuh monggo mesti comot. Iki pembukuanku dhewe iki portoku. Jadi aku tabungan iki semene tuku emas semene digital, Bitcoin, BNB, XRP berjalan di sana untuk emas. berjalan. Tapi emas ternyata sing nek sope kuwi harus ditahan 0,05. Jadi di sope di Pegadaian itu uangku ketahan 150.000. Aku kan Pegadaian wis nyicil kok. Yang di hot harganya itu nah. Pas nyesel aku ngambil itu anjing. Nyesel pasti. Kontol. Harga emas jatuh. 2.800.000 sih anjing. Sekarang harga emas 2.400.000 per gram. Tapi bilangnya bojoku ya weh, apa suruh kok enggak nganu. Enggak teko aku sik ngono. Paling nek dek juga tapi aku ngengkel, Cok. Opo iki ya, iki pas budak iki kok. Tai. Ya memang kondisi geopolitik tidak baik kan. Kun. Tapi dek kan enek dua tuh kalau di Pegadaian kan. Yang pakai apa namanya itu, yang harga di hot sama yang enggak. Oh, enek sing berjalan enek juga. Yang berjalan juga. Terus kok harga gramasinya piye? Gramasinya itu ya itu kalau misalnya lagi harga turun kita beli nggak masalah, harga naik mau beli mau jual silahkan monggo. Oh, berarti Yang ibaratnya kayak kita trading spot lah ya. Bener. Kita anggap beli 0,05 gram dulu di harga 3 juta. Nanti kalau udah 1 gram kita bisa cetak tapi dengan harga yang sedang berjalan. Berarti. Ya walaupun aku pikir mending kuwi cok sama cek main trading kan. Iya, beda ya. Ya paribasan nanam saham yang nyata lah. Tapi aku enak biaya cetaknya juga, Bos. Wah, aku yang kok nyetak kopi sekilo. Aduh. Jadi berjalan deh, sekarang didelok se tukulah 1.000. Sekilo ya berarti 2,8 M. Siapa ngerti? Jadi kadang ya mendino 50.000 sehari kok dia dapat duit jualan apa ngono kan. Sama aja dari terus tak bilang kan dia pernah Bitcoin juga kan, nabung Bitcoin kayak gitu juga kan. Dijualnya aja Bitcoinnya sudah. Kamu jual pas harga murah lagi. Apa coba tiba-tiba langsung masuk. Ternyata gini cara jualnya. Ya wis ora apa-apa guys belajar. Ini lagi konsolidasi harga Bitcoin. Ada kemungkinan pembalikan atau lanjut ke 59 ribuan. Tapi kecil sih kemungkinannya. Emas apa emas? Emas tetap bakalan junam ke 3.900. 3.600 paling jauh. Kita coba buka trading view. Enak sing dipikir kayak bocil. Dah toh, cewek 100% habis. Ya kadang bingung aku. Tapi memang Masanya dia, masanya sih. masanya. Umur segitu masanya dia. Pak, ya karena dia dari kecil kayak gitu sih ya. Kasih sayangnya Pak. Mungkin ya kita nggak tahu kasih sayangnya kurang apa gimana kan. Ketika ada orang yang perhatian terus tiba-tiba menjauh kan dia juga takut, khawatir mungkin. Pasti. Karena sudah ada mindset dia kecil gitu kan, orang tuanya perhatian tiba-tiba pergi menghilang kan, jadi itu yang ditakutkan mungkin. Dia nggak pernah dapat perhatian yang cukup. Tapi ya sebenarnya kalau perihal itu sih undi aja, cuma bedanya orang tua aku masih ada lah, nggak nyampe hilang kayak dia. Mungkin dia mungkin ngerasa takut yang Iya. kecilnya itu, memori kecilnya itu masih ada kan. Dan pas waktu itu kan pas di Rono waktu pertama gue ya bojo nggak ngomong umur berapa sih semuranan adikku gitu. Oh iya kan 2006 berani juga sudah merantau jauh gitu. Salut maksudnya. Iya pasti masih kecil deh. Udah berani jauh
mantap. Posisi nek kene dhewe. Sini dia sosok Iya, Wiljan. lanang. Lanang paling. Tapi ini di kuliah ya. Harus ngono, Cuk. Memang kudu ngono. Ben ra kemaki deh. Ya saiki ae kemaki. Gayanane. Gold 47. Oh, ini kan lagi gerak ya harga gold ya. Gerak dari Senin kan. Iya. Mana ya marketnya? Ya, oh ini watchlist. Oke, Starlinknya bobrok banget ya. Wah, aku langsung komen langsung dia. Hmm? Setelah datangi dia tadi. Pas Kapan? nang kantin ketemuan weh. Iya iki bos Starlink kok ngene iki elek men to. Langsung aku ngomong. Lah? Iya ya, beberapa hari ini kayak gitu ya. Terus tak tanya di forum-forum Starlink juga kayak gitu katanya semuanya gitu. Terus solusinya gimana bos? Nah terus tak omongi, tapi kalau pagi katanya enggak loh bos. Kok pas malam aja enggak ada ya? Masa ada yang pakai pengguna gelap? Langsung ketawa dia. Wah. Langsung tak tutup. Tapi kok dia langsung mau nyautinnya lah, enggak apalah itu untuk bagi-bagi rezeki kan. Tapi dalam hatiku malah enggak setuju kok. Enggak Kecuali setuju. kowe iku bayar kabeh. Ya, lama awakmu wis membagi. Monggo. Nah, ini urunane wong akeh. Kebutuhane wong akeh juga. Jadi Lah harus umpama ditunggu. wong kuwi pengen mlebu juga ya monggo melu bayar. Nyapa ket awal kae enggak dari awal ikut gitu loh. Bisa ngono. Jadi di anu pas habis di refresh masukkan lagi atas sandi bagus tuh 15 menitan. Sempet. Tiba-tiba langsung Drop karena lagi. sandinya sama. Heeh, sandinya sama. Dia bilang biar buat sedekah, kok enggak bisa. Kalau mau sedekah pakai uang sendiri. Kecuali udah ngerunding di grup kita sedekah gini ya pasti juga nggak ada yang mau dong. Masalahnya waktu kita istirahat cuma malam nih Ya. Sedekah ini personal. untuk kita kan juga mau menghubungi keluarga kan. Kalau mau sedekah tuh pakai punya sendiri gitu. Jangan punya orang banyak yang disedekahin. Kalau mau sedekah itu gajimu sendiri. 2,5% dari gaji. Kita semua sedekah. Makanya sedekahnya nggak usah diomongin. Ya gue makanya. Nah, iki nggak iso mlaku. Di atas gitu juga Pak Putra juga kemarin sempat komplain katanya wifi-nya nggak bisa juga di atas. Ya karena jaringannya sih. Berarti kalau misalnya sampai Pak Putra ngapal berarti jaringannya ya kan. Ya. Tapi kalau seumpama untuk banyak yang connect ya ada kemungkinan juga. Terus tak omongin kamu kan ngopi selama naik bos, kamu jarang di office aja. Loh, aku nih office terus juga bos sama. Aman bos. Ya enggak wifi office aman-aman aja sih. Ya karena gak mikrotik sih. Jadi speednya guys di hold lah. Jadi stabil semua terus. Andai Enggak maksudnya lagi drop kayak totik kan. Kita bagi lagi, Iya. apa segala macam. Dan itu pasti stabil gitu. enggak stabil itu karena di hold kuwi bos. Jadi speed aslinya anggap 100 MB ngono kan. Di hold nek HP ku contoh 2 MB. Kan kecil ya, tapi stabil. Nah kuwi. Kalau misalnya dari laptop Mm-mm. kita pancarkan lagi, Tergantung settingan mikrotik ya. nah, kuwi tetap aman aja. Jadi makanya yang 2 MB itu tergantung batasan di laptop itu. Kalau laptop bebas biasanya speednya di 10 MB-an. 12 MB lah, 12 MB-an. Tapi walaupun kayak gitu pun nggak nge-lag gitu. Sedangkan laptopnya Iya. satu, laptop gua kan, laptopnya logistik. Tak bagi itu sama orang logistik semua, orang house semua masih bisa, masih aman. Masih aman. Sedangkan sambil kerja juga, sambil YouTubean juga, Iya. yang mendengar lagu si kerja juga. Ini kok Laptop itu masih itu aman. Dari yang udah dibagi kesampaian itu jalannya yaitu dibagi-bagi. Dan itu masih aman. Berarti kan nggak
nggak pengaruh kan Starlink ini gitu loh maksudnya. Tapi kalau semua di atas sampai komplain juga berarti pengaruh dong. Di atas apa? Mas Ya atas. kalau di atas itu kan dia sistemnya satu, mikrotiknya di tengah. Iya. Jadi kan yang ujung-ujung mungkin banyak nggak dapat. Mungkin Pak Putra kan lagi di ujung juga Pak Putra kamarnya. Mungkin kan paling dekat pintu ya. Iya. Sedangkan tuh di tengah. Tapi mungkin komplain karena mungkin butuh di refresh kayak gitu kan bisa jadi. Kalau sudah di refresh berulang-ulang tetap kayak gitu, berarti kan Memang Starlink-nya kan. Starlink-nya nggak ada. Ayo kita mau pakai Starlink yang mana sih? Masih pakai Gen 2. Gen 2 sama kayak di Office Mas. Hah? Gen 2. Oh iya Office plan. Nah Office murni Office ya Gen 3. Karena di Sweet kemarin Oh, enggak. yang pertama beli kan untuk Enggak wis Office. ganti juga ning kono. Wis ganti. Iya. Engko sing Gen Oh, 2 ning ndi? Lho nek lapangan Gen 3 kabeh. Wingi iki teko Starlink berapa piece? Iya aku roh. Karena kan aku sing anu. Oh iya ding. Oh barang ini aku roh apa? Datangnya tempat Iya. isu masalahnya. Iya bener. Ini berapa piece wingi teko kan? Kuwi sing kene kono wis di-replace baru nek kene pasangi. Nah, kuwi kan gara-gara nek proyekan Venture online sing lapangan itu dipasangi juga. Kok neng lapangan enak juga malah bagus aja karena orang-orang produksi kan biar cepet dia ngirim data. Iya. Nggak perlu pakai HP sendiri. Iya, nggak perlu pakai. Kalau jaringan hilang, Telkomsel hilang ya Aman lah. aman lah. Sebenarnya juga bagus kayak gitu. Dan itu pernah aku komplain terkait, bukan komplain sih, terkait itu aku diskusikan sama orang gap gitu. Selama ini kan masih manual, berkas-berkas masuk ke GAM tuh masih manual. Kalau di apa namanya nangka di logistik kan escort misalnya masih manual, itu harus sana sini. Kenapa sih kita tidak pakai IT gitu kan, pakai AI? Masa IT GAM nggak secanggih itu sih kan, nggak mungkin kan. Korea mungkin loh Iya. gitu loh, Korea loh pasti canggih, nggak mungkin berpikir itu. Sampai sekarang nggak ditanggapi. Kesel. Itu kan pengembangan gede-gedean kan jadinya. Digitalisasi. Dan nanti tanggal 8 sampai tanggal 9 yang punya GAM datang. VIP. Anjir, sampai simulasi itu sampai semingguan ini simulasi terus. VIP. Bahkan sampai di stop oleh Isuk kuwi. stop dulu. Itu yang jalan produksi aja. Oleh karena jalannya nanti kan mempengaruhi jalan apa segala macam, mungkin takut tadi terjadi apa-apa mau tamu kan. Karena itu mempertaruhkan manajer Korea ini sih. Iya, manajer-manajer Ketika yang ada di ada sini. anu pasti akan di-cut, dimutasi. Iya. Jelek segala macam cut. Oh, dipulangkan langsung. Bisa jadi dipulangkan ngurus yang LX yang di LG Iya. aja, yang di Iya. Korea. Enggak bisa kau ini. Pulang aja. Pulang aja. Mas nggak bisa. Pasti nangis semua mereka pulang. Tidak bisa ngerokok sembarangan. Iya, aturannya di luar ketat banget ya. Tak masalah rokok tuh. Kayak stres, banyak stres lah ya. Banyak gantung diri. Di Indonesia aja yang nggak punya etik. Aku sekarang perokok ya, misalnya di tempat umum, gimana caranya aku lihat dulu sekitar, nggak ada anak kecil, baru aku berani merokok. Ke tempat merokok, mau di kafe pun ada anak kecil aja, sungkan aku merokok. Ini gue enggak. Aku nyari tempat. Tapi kemarin pas di Balikpapan tuh kan di kamar hotel kan nggak bisa ngerokok ya. Stres, agak stres. Capek lagi. Ini yang kamar yang bisa merokok lah. Anakku Toilet. ya di toilet aku ngerokok. Toilet kan aneh keluar ya, sesuatu keluar. Toilet pas mandi, pas ngising. Baru iso vape. Pas nek jero mall ya astaga. Bojoku belanja. PSP kan? Iya.
paling jengkel aku mall balik kapan ngarep. Muter waduh. Jadi itu sistemnya iki kalau big mall kuwi kan jadi siji cek aneh, memang gede. Tapi cek siji lah. Mungkin manjang ini nanti turun lagi tempat lain lagi. Iya, Aduh. ngono kuwi. PSB Tapi gerbangnya apik. banget tak jerune. Jerune masih apik big mall itu. Big Mall. Ngrono tuh sampean? BSB enggak, aku bagian kono netok. Enggak, nang big mall. Wes. Makan sampai big mall. Karena nek hotel nek Hugo ya. Iya nek lantai 7 ning kuwi. Enggak iso jaringane. Mall besar lagi Balikpapan. Banjarmasin. Hah? Mall paling besar lagi di Banjarmasin. Banjarmasin. Iya Jakarta nolak mall iki. Enggak, mesti Kalimantan tuh. Oh, Kalimantan. Lah Kalbar? Cilik. Enggak punya ya? Kalteng enggak punya. Kalteng enggak punya mall. Punya lah tapi pasti kecil-kecil aja. Mungkin ya kayak Matahari gitu. Ya, kayak SCP lah. SCP. SCP ini udah termasuk besar loh. Iya sih lumayan lah, Ramayana. Konsep mall sing apik ya. Sebenarnya lembus. Banyak dia peta-petakan Iya. kan. Ya pokoknya BSB tadi nih. PSB tapi kesel loh. Tapi kesel asli kayak kesel. Nah kayak bojo gue tak ajak nonton misalnya nonton ning mall enggak gelem deh. Nyapa? Kesel lah tadi. Kadon. Aduh. Iya memang teko ujung parkiran munggah lantai 4. Munggah ya. Terus pertama-tama masuk situ loh nyasar terus aku. Iya. Anjing turunnya sini, masuknya sini, lewat Iya. turunnya sini anjir. Desainnya piye? Nah aku awalnya nek mlebu BSB iki bingung anco. Aku pokoknya pikiranku iki zona sik anakku ben manganan. Tapi sampai kono luwe. Golek panggonan mangan sing Enak kid friendly lah. Nemu tempat. Yang ngono kaya food court ngono, Bos. Modelnya manjang ini kan. Mengkene warung siji, warung loro, nek njobane warung telu. Aku pesen panganan nek warung siji. Kalau makanan lama, Mas. Sampean kalau mau cepet ke belakang. Karena semuanya di sana. Pesen aku ke belakang ke nomor 2. Ternyata yang di nomor 1 ini fokusnya itu minuman. Kayak dessert. Nah, di situ. Tapi menu ayam goreng, ayam bakar, lalapan ada di situ semua gitu. Ngapain dipampang? Terus ke warung tengah lah, udah. Bu, beli ayam bakar 1 sama nasi goreng 1. Wah, kalau ayam bakar saya nggak tahu, Mas. Lah ini menunya. Ya itu nanti kami orderkan ke belakang. Jadi di sini adanya apa, Bu? Kalau nasi goreng ada di sini katanya. Ya udahlah nasi goreng Nusantara lah 1 tak bilang. Nasi goreng Nusantara 1. Tapi murah, Bos. 25.000 udah free minum. Dalam mall loh itu. Murah lah. Minumnya apa, Mas? Es teh. Berapa, Bu? 25. Sama harga kobun. Ya harga kobun lah, harga kobun lah. Harga kobun. Terus pesen yang kono baru aku memburi. Pesen ayam. Nah, neng kono beda meneh. Sampai kono ombenan gak enek. Jadi bener-bener pesen ngombe nang ngarep, pesen sego nenek buri banget. Anco. Namanya sampean gua anak ya susah ya. Susah repot. Tambah anakku. Wah, lagi aktif. Lagi aktif. Seru nih pokoknya. Wah, lagi pinter ya pokoknya lucu. Iya, Mas lucu nih kan. Nek mall ngono kan rame. Digandeng wong siji gak gelem. Oh ya ngene golek. Papa. Digandeng mae, papa. Mama. Bareng dia seluncuran gak gelem laku. Anco. Lagi seneng dolan melihat dunia baru. Iya. Kementus banget lah blonjo iki. Lah blonjo kan. Aku langsung jongok deh. Dinarek keranjang. Baru aku digotong dhewe keranjang iki. Jongok jajan. Wis. Kok ngerti? Rong tahun. Jajan terus Wis jajane ngawur pokoke.
dijumuk kabeh enggak mama enggak mau wes pokoknya dijumuk deh mama sing beleke Iya, kalau nggak ngono nggak di counter ya susah. terus kemarin di Jawa tuh jengkelku tuh karena itu juga kan glukosa itu nggak bagus untuk anak-anak kan. Nah, Glukosa murni itu nggak bagus semuanya sih nggak cuma untuk anak. ya nggak cuma untuk anak kan. Anakku tuh paling seneng minta Yupi ya kan Yupi kan ada gulanya di luarannya ya aku harus ngomong nih bapakku nggak usah dikasih alah kebanyakan teori katanya langsung dibuka dikasih alah Susah ya. males ngomong aku baru jengkel aku nang omah kuwi ya usah mulai lah rasa mulai rene neh lah pikirku ini bengi-bengi pas ngobrol bareng ajak loro wah tak wamuke kabeh pokoke ono kuwi kebanyakan teori lah inilah sampean gede ya aku bener apa ora ya untung aku dadi bener ya kuwi kan kudu aku juga ben awakmu mateng ya bener juga ya ora iso ngonter lah gua kian kuwi enggak iso ngonter wisan ya karena memang Piye-piye no ya juga orang tua ya dhewe ya kan. iya bener dadine ya aku dadi ngene juga enggak mungkin karena aku dhewe ngono kan apapun yang bisa ngerem aku untuk bikin sesuatu maksiat yang lepas dari jalan yang benar itu yang ngerem tuh kalau bukan doa tuh apa neh nggak mungkin dari pikiranku sendiri nggak mungkin pikiranku sendiri juga kan dari sana juga ada dhewe iso brojol kuwi sampai iso mlaku apa segala macam untuk wong tak sopan ya kuwi kalau sampai segede iki iya biarpun ya kuwi ya sing apik dijumuk sing elek dikuat ya kuwi wae masih apike nek agama tapi kuwi kan dasarane iya dasarane wong urip ya agama cekelane senjatane pertahanane apa batasan-batasane manusa kuwi anane dan mungkin circle di situ pun juga seperti itu juga kehidupan di kampung itu enggak juga sebenarnya nah ngerasakan itu pas di Jawa pun gitu karena circle-nya orang itu masih belum terbuka gitu satu sama lain sebenarnya rata-rata tetap suatu tempat sih dan bahkan aku mah mikirnya anak tinggal di kota bos enek plus minus lah kuwi kota pisan lah kita hidup di kota ini minusnya itu orang benar-benar sendiri-sendiri jadi gue maksudku ADC 6 ini hidupan yang kota ya wis wae mulai kan yang desa ya jadi porsinya itu kudu ngono ini paling enak memang sebenarnya nggak ada yang paling enak kalau pikiranku ya ada saatnya masing-masing lah ya kalau seumpama dari pandangan yang tak lihat untuk silaturahmi itu paling bagus tuh memang di desa tapi kalau setiap hari juga mutus silaturahmi karena omongan orang desa kan parah dan kelakuan orang desa juga sama aja parahnya kayak di kota ya kalau semua mau dibilang di kota itu seks bebas sebenarnya di desa juga sama cuma nggak kelihatan karena di kota nggak tahu-tahu kan kamu seks kamu apa kayak monggo yang penting kamu nggak nunggukan ya kalau aku kamu ya kalau di Jawa kan di desa lah kan dijulitin lah udah jelas langsung digerebek lah inilah itulah padahal anak-anak mudanya juga sama ke hutan-hutan nyari pondok-pondok buat zina ya sebenarnya sama aja jatuhnya tuh unda-undi lah ya enaknya kalau kita di kota tuh bisa dibilang kita nggak terlalu diurusin orang tapi nggak enaknya ya di situ juga nggak terlalu diurusin orang karena ada kemungkinan kita tuh benar-benar tiba-tiba tek mati nggak ada yang tahu ini sebisa mungkin kan jasad harus dikembaliin ke bumi orang lebihnya seperti itu jadi ya kalau bisa ya di dua tempat jadi pas muda kayak gini ya mending yang paling benar tuh di kota ya nyari nasib
ngumpulin apa yang perlu. ilmu nih. Kalau orang tua yang ngajari malah aja sampai pikiran awake dhewe, mental wong desa. Oleh hidup di desa, awake mental gak usah mental wong desa. Iya bener. Tak telusuri ternyata ya kuwi. Wong kota iki belajar luwih cepet, teknologi luwih cepet. Jadi ada yang enggak apa ya, ketinggalan zaman lah gitu ya. Nah, urip nang desa ora apa-apa. Sing penting pikiranmu terbuka. Jendelamu tuh luas. Karena memang di desa tuh aksesnya minim sih ya. Ini Lingkungan sih. Lingkungan juga sih. Lingkungannya kan wong tua juga. habitnya kan masih belum terbuka. Ya, giliran anak-anak mudanya kan rata-rata ya ngepang, nongkrong nggak jelas, seks bebas. Sama aja sebenarnya. Cuma bedanya kalau di kota kan gengsinya agak tinggi ya. Jadi dia melajarin hal-hal update. Tapi kalau sekarang aku menemukan desa yang benar-benar desa itu sudah jarang sih dengan kecepatan teknologi sekarang loh ya. Iya. Dan daerahku saya enak Mas. Jawa Tengah pun saya enak. Nah kebetulan omahe ibuku kuwi iku bener-bener nek ujung alas. Bener. Dalane iki mek dalan setapak. Motoran nonton. Iya. Jalan setapak, tapi wis dicor saiki. Lah biyen sik lempung. Dan itu Pulau Jawa loh. Maksudnya notabene Pulau Jawa itu enggak terlalu besar dengan Kalimantan. Padahal kan pembangunan kan katanya Jawa sentris ya. Ya, Jawa aja masih seperti itu. Apalagi yang daerah kayak Kalimantan sing kumpul niki. Daerah menurutku paling asri itu kalau nggak di Sulawesi, Kalimantan, ya Sumatera. Ujung-ujung gitu ya. masih asri. Hutan lah. Kalau aku pernah ke Sulawesi, enggak bos. Gue kan bagian kota nih bos. Pas aku kan aku neng kota, terus aku kan jalan neng iya sih dari Makassar ke Toraja kuwi yang masih asli, yang benar-benar masih asli banget di daerah Toraja itu. Nah itu masih daerah Toraja. Itu enek kampung sing muter gunung bos. Dan rata-rata kan orang Sulawesi itu berani menyendiri gitu loh. Bahkan ada satu desa yang jalannya itu cuma jalanan sawah. Pernah lihat? Jadi ngelewatin ada gunung muter gini, di tengah-tengahnya itu desa, dan di situ ada kalau nggak salah 6 atau 7 rumah gitu, ada 7 keluarga di situ. Itu aku pernah datangi nanti kok sampai ke daerah Jakarta, Banten lah, Tangerang, ke suku Baduy. Dia juga seperti itu. Nah kalau Baduy itu kan memang Dia Baduy dalam itu kan ya melestarikan adat istiadatnya lah. Jadi ada dua Baduy luar, Baduy dalam. Dari Baduy luar ke masuk ke dalam itu sekitar jalan kaki sekitar 3-4 jam. Jalan kaki. Wajib jalan kaki. Iya. Baru boleh ada rono. Bener ngono Jan. Ya kayak di bagian Kalimantan, nggak usah jauh-jauh di Wahau lah ya. Ternyata di dalam-dalamnya divisi itu ada kampung. Jadi aku pernah jalan-jalan ya nyore lah pulang kantor, aku tuh ngeliat jalan setapak di simpangan divisi itu, tak telusurin ke dalam. Di situ ada kampung orang Dayak. Oh, Dayak Mas. Kampung orang Dayak. Nah, di situ orang-orangnya swadaya pangan. Mandiri pangan semua. Wajib. Jadi kalau swasembada pangan. Kalau yang pelajari orang Dayak gitu sih. Mereka di situ nanamnya terong yang banyak. Terong tuh banyak. Terong bundar biasanya. Iya. Enggak ding, yang itu terong panjang. Tetap warna ungu juga ya. Itu tetap yang ungu. Terong itu, terus bawang, timun. Bawang itu kadang beda, dia ada nama bawang Dayak. Masa enek? Enek bawang Dayak. Kuwi biasanya kayak jamu sih. Iku kuwi sing bawang putih fermentasi kayaknya. Enggak, bawang Dayak bos, itu bawang merah abang juga. Oh. Enek itu kalau searching enek bawang Dayak. Orang-orang sih kayaknya untuk jamu sih, enggak tahu untuk masak apa piye orang ngomongnya bawang Dayak. Bawang Dayak. Ini tak tahu kalau dari Pak Dian bawang putih itu difermentasi kayak. Iya, itu kesenangannya orang Dayak gitu. Aneh banget rasanya. Dadi seneng banget so anjir. Hah? Dadi seneng banget makan itu.
nggak bisa udah emang. nggak kuat. Tapi Moh. memang bagus sih untuk kesehatan jantung, Iya, untuk kolesterol, untuk kesehatan tuh bagus, tapi kalau kebanyakan juga bau badan. semuanya yang berlebihannya nggak boleh. Kalau kita Tapi itu menurutku porsi makan satu aja udah berlebihan. Ya kalau bisa setengah langsung telan, nggak usah dicium-cium sama lagi. nggak seneng bawang, podo kayak agak terlalu seneng bawang. Aneh banget rasanya. Pertama kali ngerasain yang gini. Bawang difermentasi. Jadi bawang fermentasi kuwi bawang putih sing tunggal, maksud tunggal iki nggak, kan bawang putih kan biasanya akeh anak-anak yang ngene iki Iya. kan. Nah, kuwi enggak aja siji, Mas. Gede siji. Enak sing ngono kuwi, Bos. Enak sing ngono kuwi, enak juga sing anakan kuwi sing Difermentasi difermentasi juga. Soalnya sing bawang tunggal kuwi bawang tunggal. angel. Tapi enak aku tahu di KI kuwi. Padahal memang kayak bawang merah lah modelane. Tapi Bawang merah pas bawang dibuka putih ki sebenarnya. bawang putih. Mambune kuwi lho sing enggak Wah, enggak nahan. tahan. Cek. Tapi ya mangane juga rasaku Enggak terlalu enggak iso dipangan jane kuwi. gitu maksudnya harus swasembada Swasembada. pangan wajib sih untuk tanah sekitar bisa settingan Iki lak toko pembukuan kuwi. Iki enggak tahu ya, emas iki bakalan juname kapan. Ini kan masih muter-muter ya. Masih ranging, every lah itulah. Di harga 4.800 sampai 5.000 pas itu kayaknya tuh di 5.000 pas itu junam ya baru sunam kemungkinan. Wingi ki aku nyesel. Nek rekeningku kan sik enek 2 juta. Pikirku bae iki lah tak trade-in, tak modali 2.000, tak sell. Kok pas lebaran tak ludang penak jane. Wah, tak hitung bos aku apa 0,01 wae wis profit 1 juta. 0,01. sayangnya nggak masukkan Sayangnya nggak masukkan, nggak berani ngambil resiko itu tadi. Ojo. Mau Nggak yakin loh. iya. Jane wis yakin, cuma ya kuwi karena harus pulang ke Banyuwangi lagi. Kalau gue nggak yakin jeneng Iya. Nggak yakin. Iya sih. nggak yakin nih Nggak biasa yakin. Karena mikir resiko. risikonya cek gede Lah wis tatak ngono kan, statak uru yakin. sing wong tak yakin ngono yang judal Iya. wani ram Tapi judul ki bener-bener bahaya banget ya. dari dulu yang diharamkan sesuatu yang diharamkan itu pasti awalnya enak endingnya soro kan Apa trading haram? itu bingung ada yang bilang itu haram ada yang bilang itu halal yang bilang halal itu kan ketika kita memakai teknikal ya analisa Ya, teknikal tapi ngene bos, fundamental. kita trading itu pakai leverage. Itu Leverage itu perkalian. Bisa dibilang kita dipinjemin modal untuk dagang digital. Tapi kalau semua mau dipikir, ya kalau kata Gus Baha sih ada bagian halal yang pasti halal, ada yang bagian haram yang pasti haram. Tapi di tengah-tengahnya itu ada. ya makro Enggak boleh bos. terus Makruh ya apa? makro kan sesuatu yang apa ya Enggak dilakukan itu berarti bagus. enggak dilakukannya bagus Dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan bagus. ya, Sebenarnya kan hukumnya cuma loro, haram ambek halal. tengah-tengah makro Tengah-tengah ya kuwi. Ya nggak bisa disebut makro karena harusnya kuwi kalau semua rambut lakoni berarti ya wis halal kuwi. Rambut lakoni berarti haram. Tapi bagian tengah ini memang enek antara halal ambek haram. Tapi nggak boleh disebut makro. tapi anak dewi kan sebagai umat yang maksudnya masih notabene kita masih menganut pemerintah ulil amri kan Yang udah- yang ulil amri disediakan. itu sudah mengatakan faktanya halal ya nggak masalah
Karena ini Lah, bahkan aku sih Bitcoin baca ngono sih. itu kan sekarang tuh ya karena kepentingan umat juga ya dijadikan halal. Ada yang jadikan halal, ada yang jadikan kui makruh. Kalau ini kan kita ya kan intinya kita kan masih ikut ulul amri ya kan, masih mengikuti pemerintah. Ketika pemerintah itu kan sudah punya lembaga sendiri. Lembaga kita ada MUI ya yang menentukan halal dan haramnya. Ketika beliau sudah mengatakan itu halal, ya sudah, tidak mungkin dia mengatakan halal itu tanpa ada perbandingan dari istirahnya para ulama lah. Tapi ya jadine lak sumpama adewe melu kuwi wis kuwi sing nganggo kok nyantai. Jadi ada yang enggak ya paribasa ada belajar kok nek gurune ya wis malah api kok. Malah belajar gak nek gurune kok salah. Mau kuwi belajar ya api bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Ya, karena ini. Memang jenenge belajar kuwi kudu enek guru, masih mek maca buku. Karena kalau sumpama enggak ada guru, katanya ada kemungkinan setan yang ngajari kamu. Jadi ya sebisa mungkin otodidak itu nggak apa-apa, tapi untuk hal-hal dasar aja lah otodidak. Tapi kalau semua mau mendalam, kalau bisa ada guru. Kalau aku sih setujunya malah ketika dunia mempelajari hal duniawi otodidak monggo. Duniawi maksudnya kan teknologi ya kan, pembelajaran teknologi. Iya oke, benar. Belajar tentang bahasa pekerjaan, ekonomi segala macam, otodidak ora masalah. Tapi kalau untuk agama jangan. Agama aja. Ya karena nggak bisa. Ya karena nggak mungkin bos, kayak kita otodidak aja ya. Otodidak aja kan kita berarti nonton YouTube, baca buku sekian ya kan. Nggak otodidak juga sebenarnya itu. Tapi kita kan cuma mempelajari apa yang disediakan oleh orang ini. Kalau semua ada case tertentu yang kita nggak tahu, kita nggak bisa nanya. Beda sama agama. Sekarang kan agama sama, kita bisa juga belajar lewat YouTube. Tapi nggak boleh. Nggak bisa. Gini, kita baca Quran tafsirnya udah kayak bahasa Indonesia gitu kan. Nanti ditafsirkan lagi dari baca Quran, tafsirnya Quran bahasa Arab pun juga ada. Bahkan tafsir itu kan gitu. Juga dari beberapa di banyak kitab juga beda-beda kan. Dari karena kan ya dari ahli tafsirnya sendiri kan mereka dapat ilham kecil masing-masing kan. Untuk ya untuk menerjemahkan wahyu ini gimana sih? Kan mereka dapat ilhamnya tuh beda-beda. Makanya di situ ada istirahat lagi. Makanya itu nggak boleh kita belajar sendiri ya. Nggak boleh. Kalau belajar sendiri jatuhnya sesat karena nggak bisa. Ya itu kayak di banyak kan sekarang kayak jual-jual agama itu kan cuma bisa baca beberapa kalimat jadi ustad mengartikan ini tanpa ada perbandingan kitab-kitab yang lain. Bosa rata-rata di Jawa tuh kayak gitu. Dan bahkan itu pun bukan diramal sih, sudah dikatakan sama Gus Dur dulu kan. Bakal ada ustadz yang baru bisa beberapa kalimat akan menjadi ustadz top dan terkenal. Kayak saiki Gus Idam aku notabene dia kan memang bukan membedah sebuah Al-Quran. Dia tuh paling pelajaran yang paling dasar banget. Tapi hal yang diajarkan nggak itu mas. Pas aku ikut pengajiannya dia sih ya, pernah di Samarinda pas aku cuti juga itu mas. Melurono. Aku melurono. Ngajar ke apa deh? Dia ngajarkan kuwi kitab apa sih jenenge? Soal apa? Dia soalnya kuwi tentang soal madu. Nah, tentang madu. Berarti madu gini. Berarti surah Nisa. Surahnya lali sih surah. Jadi dia sistem dakwahnya kuwi gimana caranya kuwi ade mengenal sik. Mengenal apa? Ya mengenal Tuhanmu. Kamu lu punya Tuhan. Kamu kenalan lah dulu. Gitu. Biarpun kamu Islam, kamu Kristen kah, kamu masing-masing punya Tuhan. Kenalan aja dulu mana yang kamu sergit. Dari sebuah serkan itu, jadi dia membawa, ayo kalau misalnya kamu senang sama Tuhanku, ayo kita bareng. Nanti ditambah lagi sama dia pasti.
ketika dia sudah bertambah tinggi lagi orang ini pasti dibawa lagi ke ustadznya lagi, kiainya lagi yang lebih tinggi kayak Gus Kausaha. Nanti habis dari Gus Kausaha pasti ujung-ujungnya ke Gus Baha. Dan rata-rata jamaah di sana pasti gitu. Dari yang bertato segala macam nanti dia naik tingkat. Dan aku tanya langsung sih sama orang-orang yang tato-tatuan gitu. Kenapa sih mau ke sini gitu? Kayak celana pendek gini duduk di Ya sini. nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Aku mau dengar Gus Idam ini gimana sih caranya. Ternyata anak yang gini ya. Ternyata Ada Islam yang tuh bener ngene ya? iki ya. Oh, berarti api. Maksudnya dia mengenalkan Oh berarti materinya pas naik kono pas. Nah, Tapi jadi dia sing tak mengenalkan itu aja. sing tak tonton naik YouTube ki dhek akeh kontroversi nih. Benar. Karena kalau seumpama secara keilmuan banyak hal yang nggak perlu dia jelaskan itu dia jelasin. Ya. Bahkan aku paling nggak setuju tuh kayak gini. Anak kok di YouTube itu kan di tempatnya dia, Bos. Maksudnya di rata-rata di tempatnya Di dia, pesantrennya di dia pesantrennya sendiri, dia. Dan Tapi- rata-rata juga masih banyak santrinya dia. Ya, Gitu. nah itu ada aku satu hal yang aku nggak setuju sama dia. Statement apa? Zikir Allah tuh ngapain? Masa dia bilang gitu? Ya, itu Gus Idam. Lihat di YouTube-nya. Aku baru baca ya, baru nonton yang itu sih. Tapi kan kemarin itu kan Gus Idam juga bikin apa pengajian kubro Aja itu, Bro. Terus Yang- yang kayak DJ segala macam itu kan. kan nggak beres. Nah, paham Nah, gitu. bagian gue. Tapi ada aku pengennya tuh selalu positif ya. Pengennya tuh selalu positif tanpa ngejudge. Kecuali Habib Rizik ya, aku Habib Rizik no banget. Nggak bisa aku ya, Bos. Nggak bisa kalau Habib Rizik terserah lah. Udah nggak bisa positif aku. Ke Habib Rizik Anies titik harga mati. Rizik, Anies sampai Habib Bahar bin Smith. Kok iso Ben Smith lho? Gak kerot Smith ya opo. Smith ki sopo? Kok iso Habib? Kayak Habib naturalisasi. Wah, udah bisa mending daftar juga. Terus ngedol agama. Tapi lah seumpama saiki Bas. Lah ada adol agama gampang banget lho. Nek nggon kuwi ya, nek Jawa ning bagiane mawartuaku imam masjid lho. Maca Al-Fatihah wabot banget. Maca Al-Fatihah ki wabot banget. Oh ya Allah, aku mikir apa tak imami. Tapi aku dosa ning ngono. Yakin aku. Tapi muga-muga aja. Ya, jadi aku balik pingin iki positif terus. Jadi aku mikir Gus Idam iki tujuane ngene iki apa? Apa dhek iki golek jemaat kah? Soalnya kan sing tak delok kan cuman bagian opening dhek ngundang lonte joget-joget ya toh. Ngundang DJ joget-joget ning ngarepan bariku lanjut pengajian. Kan enggak memperdalam. Tapi bagian depannya iki wis salah. Titik itu. Enggak ada nego apapun, dia ngundang DJ, ngundang cewek-cewek rock mini untuk joget-joget di depan umat. Itu titik salah. Posisi dia ngajar. Itu salah titik. Tapi aku pengen tahu apa sih yang dipikir beliau ini sampai ngelakuin hal ini gitu. Dan orang yang awam kayak aku aja gitu, paham kalau itu salah. Apakah dia dapat ilham sendiri? Apakah hasil sesuatu pemikiran sendiri? Kan pasti ada. Sampai sesuatu di ngelakuin. belakang. Pasti ada sesuatu di belakang. Apakah itu untuk ngundang umat? Ternyata ya itu tadi kan pengajiannya dia itu beliau ini nggak cuma kalangan Islam. Ya, banyak kalangan-kalangan itu juga. Tapi yang kok dianggap salah ya salah. Salah bagian itu ya. Bagian itu salah. Jadi ya namanya apa ya? Tapi kayak bagian dia ngaji agak dalam itu tadi. Dia mempermasalahkan ngapain jadi zikir Allah itu ngapain? Terus dia nganalogikan Allah itu sebagai bapak. Ibarat kayak orang manggil kamu bapak kayak gitu terus. Kamu risih nggak? Salah. Beda. Jadi
analogi itu nggak apple to apple. Kalau itu aku nggak setuju. Jadi kalau sumpama mau ilmunya di syariat aja, mau nggak ajarin syariat, tapi fokusin di situ. Kalau sumpama mau bilang keilmuan tasawuf ini sama kayak syariat, jangan dulu. Karena setelah itu kan mau tarekatan, mau ada keilmuan kehakikatan, ke kitab hikam, kan banyak. Hikam sih yang paling enak hikam. Kayak kitab hikam itu sebenarnya ya kitab ilmu hati ya. Kalau dari yang aku tahu ya. Kalau aku bilang hikam itu dasar awake dhewe urip. Hikam gue kan ilmu rasa gue, Bos. Hikam gue ilmu rasa, tapi syaratnya jadi ilmu rasa ki apa? Lo lak teko bapakku, ajaran bapakku. Hikam atau hati atau rasa itu punya syarat sebelum kamu mempelajari dan mendalami. Yang namanya orang hikam itu dia sudah membuang apapun yang bersangkutan dengan dunia, termasuk emosi. Kayak bapakku anak lurah, biyene wong sugih, tapi sempat jadi musafir, jalan kaki jadi pengemis. Ya nggak ngemis sih, tapi dikasih orang. Dia jalan dari Banyuwangi keliling Jawa. Tapi kalau menurutku di situ benar. Tapi ada satu poin yang sampean benar-benar buang adalah membesarkan anak. Tapi ya terserah lah, itu nanti hitungannya sendirilah. Itu hitungannya dia Gusti Allah aja. Hitungannya sama Gusti Allah lah. Jadi ya wis lah ngono lho. Ya wis lah ngono lho. Ya jadi diambil ilmunya bener. Jadi untuk melatih sebuah rasa itu adalah kita tuh harus merasa hina. Ya, kalau aku sih pernah roh kuwi namanya kok ning Jawa poso gendeng. Hah? Poso gendeng. Iya poso gendeng kuwi. Jadine makane wong-wong kayak apa sing polisi-polisi sing api arepe ngambil iki diobati, siapa tahu siapa roh dhek poso gendeng kan. Gendeng. Kuwi sing bahaya. Ketika dhek arepe tuntas ternyata dibantu wong, ketahuan lah identitasnya. Oh, kuwi sing gagal. Tapi poinnya kuwi iku mau, Bos. Jadi untuk mempelajari kitab hikam itu kitab rasa ya. Tasawuf itu ilmu laku. Ya perilaku jasad, ya perilaku batin. Ini kalau untuk melatih itu, hal paling awal itu kita harus membuang apapun yang ada di dunia, termasuk harta, keluarga. Berat. Ini gak usah dipelajarin kalau nggak mampu. Kalau masih agak kedonyan kayak kita ini yang masih mikirkan masa depan, nggak usah memperdalam lah. Saya Bos. Tapi bukan perihal nggak mampu. Kalau kuwi dia sih cukup syariat sih lah. Iya toh. Kalau menurut gue ya, syariat sambil diimbangi sampai ilmu rasane tadi yang sampean bilang. Rasane dia iki piye sih? Abdullah Nasir. Lah aku syariat ki akeh, Bos. Syariat dia sih yang penting menurutku dasar iki piye carane salat dhewe iki enggak bolong. Ya aku syariat. Waktune adanya langsung salat tanpa diulur-ulur kuwi sik lah. Ya kuwi syariat, ya kan syariat dhewe kuwi ya sik sing diapiki. Kuwi syariat, tapi kan sing diapiki ngono maksudnya. Iya. Ya kuwi syariat, bener. Ya kuwi syariat. Iya, syariat ya kuwi. Syariat. Kan dasar banget maksudnya. Kalau ilmu untuk memandang orang kayak hikam tadi, bahkan hikam kuwi piye carane aja sampai menyalahne wong kan ngono. Iya. Piye carane dia roh kuwi salah. Tapi dia harus bercermin lagi. Iya. Iso iki Jadi nyalahne. koyoke aku sing salah. Makanya koyo aku mandang Gus Idam kene mau kan. Pengen kuwi positif. Jadi lak seumpama dhek sampai ngundang DJ, ngundang lonte, nggo joget-joget ning ngarepan panggungnya. Bagian itu salah, tapi aku penasaran apa sih tujuannya kan? Tujuannya. Ya kuwi. Apakah tujuannya bagus? Pastinya tujuannya bagus. Tapi dilakuinnya salah. Ya ibaratnya kayak Sunan Kalijaga maling terus dibagike
kayak Robin Hood jadinya. Robin Hood jadinya kan. Ibaratnya ngumbah kaos kotor gawe kencingnya dhewe. Tapi kan kuwi wis enek pas waktune perang Badar. Perang Badar piye? Perang Badar iki Rasulullah berperang harta sing dian dicumuki. Yo, Nah, ya lakui kan beda, Bos. Padahal kan kayak maksudnya kan sama aja itu bukan hak. Menurutku itu juga bukan hak. Kalau perihal hak dari Sama sebelum aja kan dari kayak maling sebelum gitu, sebelum perang kan berarti kan sudah ada yang diperebutkan atau ada yang pengen dikuasai. Beneran sama aja Sunan Kalijaga maling beras misalnya, Maling beras kan? memang. Nah, maling Nah, beras dibagekne neh. Dibagikan bareng-bareng nek. kuwi. Nah, makanya dia ketemu Sunan sapa Nah, gurune? Gunung Jati Sunan Muria. Gunung Jati oh enggak salah. Enggak Sunan Bonang ya? Enggak duduk Sunan Bonang kayaknya. Ya tapi ya iku lah gurune wali juga. Ya pastilah sama wali. Ya, gurune kan wali juga. Diwara ngono. Ya kamu lah pengen nolong hasil jeripayahmu. Nah, Ngono. Nah, lah kuwi Rasulullah perang lho, jeripayahe lho. Jeripayah enggak nyolong. ya enggak nyolong tapi kan itu hak. Iya. Tapi nggak bisa, kita nggak bisa bilang itu bukan hak, Bos. Kalau Rasulullah melakukan itu berarti itu hak. Ya karena gini Mas, ketika engkau kuwi harta dan perlengkapan perang kuwi nggak dijumuk, nanti akan suatu saat orang-orang yang akan menjolimi Rasulullah lagi akan mengambil hak itu Ya, untuk modal. untuk perang lagi. Iya kan. Nah, Jadi apa? Ini sistemnya gini, Bos. Kita di Islam itu, ya sampai milih Quran atau milih Rasul? di Islam kuwi kan kalau kita nggak enek Rasul kan nggak enek Al-Quran. Lah kuwi. Nggak iso dipilih Bos. Enggak, berarti kan Iya, awalannya kalau kan aku ya. awalannya ngene. Rasul sih berarti kan. Iya, semua Iya kan? segala sesuatu yang dilakukan Rasul sunnah. Enggak, itu ucapan. Oh, ya ucapan perilaku juga. Perilaku semuanya Ya, itu sunnah. Nah, Sebenarnya kalau di sunnah kuwi kan Quran, tersirat. wajib. Quran diwajibke. Iya. Karena itu tumpukan-tumpukan wahyu langsung. Nah, tapi pasti Rasul mengikuti kan. Ngikuti karena dia sing ngapal. Jadi dua hal Iya, yang bisa dipilih. bukan dua hal nggak bisa dipilih, Bos. Karena itu tahapan menurutku. Bahkan di Rasulullah sendiri itu kan pernah ditegur langsung. Aku nggak tahu ditegur gitu. Ah, Burung. kuwi bagian waktu itu ada orang fasik lah contohnya. Seingatku ya, ada orang fasik. Orang fasik itu nanya ke Rasulullah. Apa sih katanya. Ini dari Gus Baha. Aku percaya kalau Gus Baha yang ngomong. Nah, Rasulullah ngomong ya udah besok datang. Soalnya posisi di hari itu Rasulullah kebetulan nggak tahu, nggak berani jawab. Ditambah malaikat Jibril nggak ada. Jadi ya udah besok kalian datang ke sini. PD. Besoknya malaikat Jibril ternyata nggak datang. Nah di situ langsung kalau seumpama kamu mau ngelakuin sesuatu, jangan pastikan bahwa kamu tuh bisa. Ngomongnya insya Allah. Nah itu teguran sing kui. Makanya insya Allah kui Iya. harus dipakai ketika kamu nggak tahu. Dan itu kan kalau masuk arti insya Allah itu kan kalau bagiku sih pribadi, ketika kita mengucapkan insya Allah itu berarti harus wajib bisa. Kalau aku loh ya, tapi Enggak. tergantung kehendaknya Enggak. lagi. Karena aku, kalau sekarang di Indonesia insya Allah itu memang harus bisa. kalau Kebanyakan. aku gitu, insya Allah ya gitu. Nah insya Allah itu maksudnya ya aku bisa lakukan, tapi tergantung lagi kehendaknya yang di atas lagi kan Ya. gitu. Contoh Sekarang gini, sampean PD bisa melakukan itu karena apa? ya, karena bisa. Karena kalau bilang Sampean bisanya itu karena kalau apa? aku bilang nggak bisa, kan ini kalau misalnya aku ragu loh ya. Kalau aku ragu sih bilang insya Allah. Kalau yakin, Kalau aku yakin bilang bisa. bisanya karena siapa? Ya karena lagi di atas lagi kan. Ya wis. Bahkan Kan kabeh tergantung teko kono. kehendaknya lagi ya. Gitu. Enggak, walaupun sampean bilang bisa pun itu karena siapa? Ya semuanya kan yang di atas. Iya kan? Jadi sebenarnya kabeh ku harus insya Allah.
Makanya kalau nyauti kok saya ditakokin bisa kah? Insyaallah bisa. Insyaallah Bisa. tidak. Masa ngono ki gak arek. Insyaallah bisa. Jadi kalau insyaallah bisa maksudnya insyaallah kalau aku ya, insyaallah bisa. insyaallah bisa. Kalau semua nggak bisa, insyaallah ngono tok. Iya. Nah, Insyaallah bisa loh. Kenapa insyaallah tok. bisa. Jadi karena Tergantung kehendak nek. sekabehane iku ya ngono kuwi. Tapi aku sebenarnya di situ paradoks, Bos. Aku kadang mikir kuwi takdir itu dari sekian ribu pilihan ya. Tapi kadang dari sekian ribu pilihan itu kan sudah dipilihin juga gitu. Tapi itu kan bisa diubah dengan keyakinan sih. Nah, kuwi keyakinan juga teko sapa? Ya keyakinan kan nek dhewe ta. Diri kita meyakini. Diri kita itu siapa? Nah, diri kita akan meyakini adanya yang di atas. Karena ini maksudnya dalam konteks Syariat. umum, nah, syariat, ya kan. Keyakinan kita masuk lagi ke atas. Ketika sudah satu hembusan napas, itu kita sudah bukan punya kita lagi gitu. Iya. Kita adalah punya yang di atas, kan gitu. Sama aja kayak ibarat kata kita sunayan bersolawat gitu kan. Selawat kan pasti ada namanya Kanjeng Nabi. Terus biar selawatnya Kanjeng Nabi biar selawat Jibril. Wah, La ilaha illallah. misalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sholat pun juga wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan maksudnya. Terus ketika kayak gitu gimana tuh caranya Rasul juga gitu? Kan harusnya nggak bisa. Nah, logikanya susah ya. Jadi kayak gini loh. Di bagian ini kita ke dalam lagi berarti ya. Wah, itu Di alam sana, dalam banget kalau ini. dalam itu. Dalam banget tuh nanti kita harus bedah besok lagi. Dalam banget. Masalahnya aku juga pernah pas tahu hal itu ketika Cak Nun itu kalau itu kan potongan ya. Iya. Dan aku baru terpikir. Iya. Jadi ya kayak gini. Rasulullah mulai, ya kan? Ya ibaratnya apa hisapnya podo ya. Lewat mungkar nangkir sih. Ya masa mungkar nangkir teko? Kan nggak mungkin. Makanya maksudnya kayak ngono kuwi wis Rasul Kan selawatnya Rasul. piye ya? Lah ya kuwi. Masa dia Kan berdiri. kan nggak mungkin. Dia maca salat Jibril, kan nggak mungkin. Sedangkan semua itu dia pasti selawat, namanya selawat yang afdol kan ada menyebutkan nama baginda ya kan afdolnya. Kok bisa? Dan itu bisanya kenapa Rasul dulu gimana sih selawatnya gitu. Iya. Itu pertanyaan juga mau tak cek. Sebab pernah jelaskan gak ya? Kayak enggak. Pasti dijelaskan. Nah, Tapi kan nggak mungkin. Ya mungkin ada beberapa part yang di. dan tak telusuri sih kemarin salahnya aku pas. Tapi iku bukan materi syariat, Bos. Iya benar. Maksudnya pas aku penasaran kan. Iku bukan Ketika materi. Cak Nun ngomong kayak gitu langsung terpikir kenapa ndak aku langsung cari-cari tahu lagi gitu kan. Aku langsung mikir dewe gitu, kayak orang gendeng gitu. Iya ya. Iya malah. Ya kayak modelan kayak manusia tuh sebenarnya kalau mulia ya. Ya kayak Rasulullah kan nggak mungkin di lewat mungkar nangkir ditekoki sapa pangeranmu kan mustahil. Sapa nabimu kan nggak mungkin. Ya dhek nabine kok. Ya kayak modelan Umar digeprak mungkar nangkir, raini ro tekok sapa nabiku, kancaku cok. Kan ngono. Kan enggak semua yang masuk ke situ kan kena hal yang sama. Kalau aku masih jenenge wallahu alam lah. Ya, Allahu alam. Karena Dia enggak ya enggak ngerti. ngerti. Kita cuma tahu kisi-kisi. Kiai-kiai sing nyebarke. Kiai pun juga tahu cuma kisi-kisine Ya, tok. kisi-kisine tok. Tapi kan Jerone enggak benernya valid lah, benernya valid. Soalnya dari cerita zaman dahulu sampai sekarang itu sama. Bentukan surga kayak gimana, bentukan neraka kayak gimana itu kebanyakan sama. Nah, harusnya kisi-kisine untuk orang-orang fasik kayak kita ini kayak gitulah. Ya, kalau apalagi ada. Ya kalau semua kita dibilang fasik nggak boleh juga sebenarnya, karena aku ya alim juga. Enggak apa-apa. Bagus. Yakin alim bagus. Tapi terlalu yakin nggak boleh. Enggak apa yakin. Jadi ketika sama yakin alim ngelakuin dosa, terus gak iso ngono. Wah, aku dosa iki susah ya ngono kuwi. Salah iki. Salah iki. Bagus. Berarti ada tameng dalam diri. Ya aku koron doa aku mau.
kalau misalnya dhewe nggak punya keyakinan seperti itu, malah nggak punya tameng, malah repot. Nah, iku dudu pengajian syariat kuwi. Syariat iki cuma Allah wujud kita mbak mukhalafatul Syariat yamu tuh, binafsi. iya ya maksudnya ya namanya dasar tapi syariat pun aku juga kadang repot sih. Karena ngene, Bos. Dari syariat itu sendiri kan orang-orang itu udah banyak berdebat gitu loh. Jadi aku yang males. Yes, jadi menurutku syariatku cukup nek ngerti lah sembahyang gue wajib. Tapi lah iso sembahyang gue ya aja merasa wajib. Kudu njaluk. Kalau sembahyang ya kalau aku sih kalau sebagai masuknya ke syariat ya wajib masuk ning syariat Iya. ya. Kalau masuknya wis tanah tinggi lagi ya gak bisa dibilang. Lah ya wis sembahyang tapi ya aja karena kowe butuh. Tapi ya sembahyang wae ngono. Ya sembahyang karena kowe kuwi hamba. Iya. Karena kowe itu rendah. Rasa njaluk. Ya sembahyang ya karena pangeran ae ngono. Ra mesti kowe njaluk swarga, ra mesti kowe karena wedi neraka, karena kowe golek donya megawe ben lancar, megawe ben Tapi kuwi engko dianggap sombong. karire, kuwi syariat. Nah, kuwi makane kalau Kuwi syariat. belajar syariat engko malah kuwi dianggap sombong. Nah, itu jawabine malah gak apa-apa. Kowe donga. Entah jadi ngene iki kok wong wis donga ngono kuwi karo aku salat dongaku gak kabul. Bahkan aku mungkin masih ada hal kayak gitu juga loh ya. Rasa kecewa dengan hal itu juga mungkin masih ada kalau karena memang anakku masih belum masuk ke lebih dhuwur tapi cuma sekilas-sekilasnya roh ngono. Wis donga, wis salat, wis apik kok masih ngene iki ya ngono kuwi kan wis salah. Salah. Wis salah banget ngono kuwi. Nah, adewe nyadari kuwi wis bener. Tapi Lah ning wong wahidi ya. Iku nek pangeran mempeng. Nuntut. Nek pangeran nuntut. Jadi aku tahu duwe bapak sambung kuwi wong wahidi ya. Jadi dia iki modelan, lah kerja keras. Waktune sembayang, Bos. Tapi mempeng. Lara dituruti iki ngamuk. masalahnya engko jadine menimbulkan ketidaksenangan dengan Gusti Allah ya. Iya, Kekecewaan dengan Gusti Allah. Mesti muncul lah om. Dek ngomongin ngene. Loh, aku wis sembayang. Aku wis tangi subuh. Aku wis megawe. Megawe ku enggak cuma 8 jam, aku sedinoan megawe. Sembayangku ra pedhot. Nyampur rezekiku sik seret. Ngono. Aku jadine malah menjadi kecewa. Pikiranku enggak masuk ya ajaran iki. Karena ya tapi adewe mikirnya ya dhek ngono kuwi kan kersane sapa? Ya karena juga urung terbuka juga hal yang lebih dalam. Kuwi soalnya terlalu banyak paradoks, variabel dan juga terlalu banyak Karena untuk mengukur. Podoke ada kayak umat sebelah ya ngono kuwi. Umat sebelah iku umat sebelah ya anak men uripe ngono kuwi tok. Ya, ngono kuwi Ngono kuwi tok malah sugih-sugih. Jadi itu yang bikin dhewe iki wis rasa kebencian sama Gusti Allah. Iya. Itu hal yang harus dihindari. Bahkan aku pun juga masih jujur masih belum bisa 100% hal itu bisa dilakoni ngono. Ya padha. Lah kuwi kan sing iso mek wali-wali koyo ngene. Iya. Minimal wali lah kuwi sing iso kuwi. Lek adewe ibaratnya kuwi sik kekurangane adewe sebagai manusia biasa lah. Sebagai cuma pecahan nur cilik. Sing merasa kedonyan, sing pingine kuwi ya njabat, ya duwe tanah wakeh, wong-wong karyawan kabeh. Kuwi sik ya wajar lah sih. Tapi kan tujuannya apik. Pengine engko lak semua wong karyawan kabeh kan ya dhewe sejahterake ceritane padahal engko lak ning kene orang tentu ngono. Ya karena ya memang bahkan ya Gusti Allah seroh juga mungkin. Lu roh daripada dhewe. Iya makane kuwi. Makane aku setuju lah seumpama
Ya sembayang kok tapi ya karena pangeranmu rasa njaluk swarga, rasa wedi neraka, rasa njaluk didoke teko balak. Kalau anake Kyai Kumbian Gus Sewi ngomong kalau donga iki paling cepet bar zikir segala macam. Baru dia ngomong orang gini kita. Engkau yang paling tahu ya Allah engkau yang paling tak maha tahu. Amin. Langsung ada di belakang wi. Amin. Gus. Kok wis Gus? Wis roh iki Gusti Allah wis. Jalukane apa? Pasti ya donya. Pasti manusa ku ya jane cuma gak gelem melarat, pingine sugih. Wis ta. Ora ngono kuwi pangeran dipuja-puja. Makane dhek. Tapi bariku lali. Wis roh iki Gusti Allah wis roh. Aman wi malaikat iki wis roh. Ya wis yo. Saiki ngaji. Mending ngono. Terus aku takon kok ya iku ya memang Guse ngono kuwi. Tapi aja diikuti. Maksudnya aja diikuti ketika awakmu salat ambek wong liya apa segala macem udut ning lingkunganmu dhewe kowe terapno engko malah kowe dihujat. Iya, jadi hal anyar lah. Jadi hal anyar. Ibaratnya kaya kodok. Jadi ya ngono kuwi mungkin untuk ya padha kayak bahasan Gus Bah mungkin ning dhek ngono kuwi ning umat dhek dhewe kan ning kaum dhek dhewe ya monggo santri-santri dhewe kok misalnya nek wong liya aja sampe iki metu. Makanya kan ya PE Gus Bah kan ya ngono kuwi juga dhek lah pengajian umum yang enggak ngomong apa-apa. Nah, Gus Bah kan tahu posir bahkan ada potongan YouTube yang anu itu ngajinya terlalu berat ternyata tak selidiki ternyata yang di pondoknya dia sendiri. Iya. Nah, kalau dia di pondok sendiri sama santrinya dia sendiri harus berat. Iya. Karena dia mencetak gitu. Karena ya aku pernah juga nonton waktu di dalam waktu beliau itu baca Ihya kayaknya waktu itu. Ya Ihya kalau menurutku sendiri berat karena enggak dari awal kan. Ihya kan posisinya kita gondol. Aku orang rampung belajar. Podoe dia membahas masalah bismillah gitu. Iya. Dengan bismillah itu dipotong lagi titik kebak dulu. Nah, dari bak tiba-tiba jadi titik. Ya kayak tiba-tiba itu jadi apa? Esensinya Al-Qur'an itu di mana? Esensi Al-Qur'an itu ada di Al-Fatihah. Esensi Al-Fatihah ada di mana? Di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Esensinya Bismillahirrahmanirrahim ada di mana? Ya di titiknya bak. Kuwi. Jadi ya kuwi berat. Ya. Maksudnya pas kok salah iki gawe kau untuk santrine, untuk pengikute berat karena ya kuwi syariat kan posisinya memang akalnya kurang. Kalau boleh dibahasakan ya, kalau boleh dibahasakan ya akalnya kan kurang. Syariat sih yang harus dipondasinya dia kan syariat gitu. Syariat kuwi menurutku pondasi akal. Pondasi akal sih. Akal harus paham mana aturan. Kalau aku sih mana hal yang baik, mana hal yang benar, mana yang kurang baik. Sing penting kuwi telu sih. Hablum minas kan iki syariat ya, hablum minas hablum minallah sampai hablum minalam. Wis berjalan kabeh monggo kowe belajar sing lebih tinggi dari marifat. Tapi apa juga karena ya kono kuwi maksudku toko syariat, ke tarekat, hakikat, ke makrifat kan jelas. Tatanane iki jelas. Nek marifat ki apa ae, nek tarekatan ki apa ae. Tarekatan kan posisine enggak abot-abot banget lah. Tarekatan ki mek ngaji ya arep gundul, maca tafsir bla bla bla. Wis tarekatan. Hakikatan wis mulai nek ilmu rasane kuwi. Hikam. Lur hikam kan wis marifatan wis ilmu tasawuf ilmu laku. Tapi kan enggak bisa dicontoh. Enggak iso ade lak enggak mesantren iso memahami ngono kuwi enggak iso. Kudu mesantren sik kuwi suwi belajare kuwi. Kene mung nek gurune bongko. Ya. Jam pira? Wis jam 10 lewat, Bos. 10 lewat. Wis selesai. Cukup. Nih. Rekaman sini. Wih, 14 menit.